Baiklah, maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Ade Mayriani, izin sedikit waktunya saya ingin menyampaikan sedikit informasi berupa penyuluhan sedikit ya Ibu ya, penyuluhan tentang penyakit DBD. Pertama yang menderita penyakit DBD ada Ibu dengan Ibu Nurbaiti. Sebenarnya bisa menambah sedikit informasi kan Bu tentang penyakit DBD ini gitu ya. Nah, ini ada kita bagikan sedikit linknya untuk keluarga bisa baca. Nah, di sini kita jelaskan ya tentang apa itu DBD. DBD sendiri itu adalah infeksi akut ya Bu ya, yang disebabkan oleh virus, biasanya melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang dimaksud yaitu nyamuk Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Biasanya penularan DBD ini Bu, penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk yang betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah sebelumnya. Jadi nyamuk ini telah membawa virus yang orang yang telah terjangkit DBD kan ditularkan ke melalui orang yang baru seperti itu. Ciri dan sifat nyamuk Aedes aegypti ini, ciri-ciri nyamuk yang membawa virus ini Bu, satu warnanya hitam dengan bercak putih pada badan dan kaki. Yang kedua, hidup dan berkembang biak di dalam rumah dan sekitarnya. Yang ketiga, hidup pada pakaian yang tergantung, kelambu serta di tempat yang gelap dan lembab. 4, menggigit di siang hari. Yang kelima, tempat perlindungan di genangan air yang tidak langsung berhubungan dengan tanah, misalnya bak mandi Bu, gentong, tape-tape yang tergenang air gitu kan. Gejala DBD seperti yang misalnya Ibu Ibu siapa pulangnya tadi? Nurbaiti. Gejalanya demam akut yang tetap tinggi selama 2-7 hari Bu. Manifestasi pendarahan, pembesaran hati yang disertai icterus. 4, jika keadaan bertambah parah dapat menyebabkan shock. Yang kelima, kenaikan nilai hematokrit atau hemokonsentrasi. Jadi dia biasanya Bu, agar tidak terjadi demam berdarah di lingkungan sekitar, ada namanya pemberantasan DBD dengan 4M+. Di baliknya di sana Pak Bu. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air Bu, paling tidak sekali seminggu. Dikuras sampai air itu kan, dan bertambah banyak nyamuk atau kanang di situ. Yang kedua, menutup tempat penampungan air, kalau bisa sampai air minum, sampai aqua yang terbuka ditutup saja gitu kan Bu. Yang tiga, mengubur barang bekas, daripada dibiarkan membuat genangan air, lebih baik barang itu dikubur kan Bu ya. 4, membantu memantau semua tempat penampungan air, dicek apakah ada bintik-bintik nyamuk atau tidak. Kalau ada misalnya bak itu dikuras, dibuang airnya gitu kan Bu. Itulah bisa dicegah dan disadari dinilah DBD seperti itu. Kalau misalnya ibu-ibu ada pertanyaan tentang DBD kok, bak-bakannya, aponyo, bisa bertanya gitu kan. Ibu ikut lah barang harinya Bu. 2 hari. Sama DBD juga ya. Tinggalnya di mana deh? Di Maju. Apalagi musim hujan kayak gini kan Bu, kalau bisa kan penampungan airnya ditutup, ada air yang tergenang dibuang. Ada yang ditambahkan dulu. Karena Kak Dewi, kita penyuluhan ini. Biasanya kan kalau penyuluhan kayak gini kan ada dari program pemerintah ya Bu ya. Biasanya kalau program pemerintah tuh kayak dinas kesehatan gitu kan, itu turun langsung ke lapangan, paling tidak berjangka waktu misalnya sebulan itu berapa kali gitu, dari dinas kesehatannya per kabupaten sendiri gitu, per daerah gitu kan. Contohnya melakukan fogging gitu ya, pengasapan. Gitu. Biasanya ada juga dari pemerintahnya langsung turun tangan gitu kan Bu. Jadi mungkin
cukup sekian lah Bu ya. Penyuluhan semoga bisa bermanfaat buat kita semua kan, tentang apa itu DBD. Kalau misalnya ada tanya jawab, ada yang ibu rasa-rasa ingin tanya nggak, silahkan gitu. Mencegah lebih baik daripada DBD ini bisa menular nggak Bu? Kalau misalnya bukan dari nyamuknya, maksudnya dari orang yang terkena DBD itu gitu. Orang ke orang. Orang ke orang. nggak ada. Kalau misalnya nyamuk nih Bu, kalau secara orangnya nggak bisa menular, dia berdasarkan nyamuk yang iya menggigit nyamuk tersebut. Nyamuk tersebut sudah menggigit pasien, misalnya sudah terkena virus DBD, jadi nyamuk ini menyebarkan ke orang lagi gitu. Kalau kita secara langsung menular dari nyamuk. iya, berdasarkan keluar dari nyamuk. Makanya kan kita sebelum terjadi kita cegah seperti menguras bak mandi. Kalau sudah bak mandi agak kotor, dikuras saja gitu kan. Kalau barang-barang yang tergenang kayak ember-ember yang nggak guna, yang apa misalnya di luar lingkungan, dikubur saja gitu kan Bu. Berarti dia berdasarkan nyamuk ya Bu ya, bukan berdasarkan orang. Kalau kita sini berdekatan nggak akan berpengaruh. Awak kemarin tuh pas di UGD itu kan dibilang sama dokter UGD anak ibu terkena DBD gitu kan. Jadi kepikiran adiknya di rumah, menular nggak ya? Karena kita belum tahu bawaan nyamuknya. Dan seumpamanya jika nyamuk itu menggigit kita, belum tentu juga kita terkena DBD atau nyamuknya kan nyamuk Aedes aegypti misalnya yang mengandung virus tadi kan Bu. Seumpamanya dia menggigit kita, belum tentu juga kita kena DBD, itu tergantung daya imun kita Bu. Kalau daya imun kita kuat, insya Allah tidak terkena. Tapi kalau misalnya kayak gini, imunnya lemah, kita terkena gitu. Itu aja Bu. Makasih ya Bu pertanyaannya. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Kita permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.